tempatnya sudah enak. Bagaimana kalau kita kepala, pundak, lutut, kaki? Yuk. Yo! Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Salah Sandra. Pertama sesi FDS yang menjadi orang tua yang hebat. Iya. Yuk, kita ngomongin masalah PKH yuk. Duduk. Kendal. Handal. Halo Sobat Sosial semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SDM PKH Kabupaten Kendal. Senang sekali rasanya, selamat datang di Kabupaten Kendal. Kabupaten yang punya banyak sekali cerita dan SDM PKH yang handal dan sip tentu saja. Ada siapa saja ini? Ini salah enam SDM PKH terbaik di Kabupaten Kendal. Ada yang salah juga ternyata. Ayo, pertama dari yang paling cantik dulu, monggo Mbak. Cuit. Pikir boleh nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaini. Saya dari pendamping Kecamatan Ringinarom, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mendampingi 234 KPM. Oh, lengkap ya 230. Tepuk tangan boleh tepuk tangan. Ya, selanjutnya di atasnya Mbak Isa ini ada siapa itu ya? Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, pendamping sosial Kecamatan Gunung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ada Mbak Isa ini, ada Mas Saifuddin, ada siapa lagi ya? Brewo. Oh, Mas Brewo. Kok tahu kayak Brewo? Tahu ya? Oh iya. Oh, lumayan. Perkenalan sekarang. Iya, tahun depan. Oke, perkenalkan, nama saya Adha Indra Wiyangga Golden Boy, panggilan Reza. Panggilannya Reza. Oh, Reza. Iya, biasanya teman-teman manggilnya Reza Rahardian. Oh, wow. Pendamping PKH Kecamatan Yuk Kota kita Kendal. gubrak bareng-bareng. Keren ya. Mendampingi Kelurahan Bandengan, satu kelurahan saja tapi 347 KPM. Wow, tepuk tangan. Keren ya, luar biasa ya. Terus ada siapa lagi ya ini ya? Kayaknya sudah ada uban-ubannya gitu ya, sudah mertandai usianya gitu ya. Oh, harus lepas kacamata ya, Pak? Oh. Susah ini. Oh, susah ya. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra Dinata Wibowo, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Weleri atau Weleri? Weleri Neni. Wah, Neni. Keren ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Chandra. Dipanggil Pak sendiri ya, karena dari posturnya sudah tahu. Saya nggak bilang udah berubah kok ya. Yang penting jiwanya muda. Oke, siap Pak Chandra. Selanjutnya, ayo Mas yang paling bawah, perkenalkan diri. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rokib. Saya dari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Saat ini saya mendampingi 350 KPM. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rokib. 1, 2, 3, 4, 5 sudah perkenalan. Sekarang saya yang perkenalkan diri. Nama saya Fitri Hidayah. Saya 2012 menjadi operator di Provinsi Jawa Tengah, 2015 menjadi APD di Kabupaten Kendal, dan 2021 menjadi reposisi menjadi pendamping sosial PKH di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Ngomong-ngomong soal PKH nih ya, yang sudah banyak makan asam garam PKH, itu pasti yang kohor 2012. Di sini kohor 2012 tuh ada dua, ada Mbak Eni dan Mas Angga. Mbak Eni, pengalamannya dulu waktu babat alas PKH di Kabupaten Kendal itu gimana sih Mbak Eni? Awal masuk PKH di Kabupaten Kendal itu tahun 2012. Ketika itu saya di Kecamatan Ringinarom, sendiri itu tiga Pendamping ya? tiga pendamping. Kebetulan 3 pendamping itu cewek semua. Oh, cewek semua ya. Si cantik Mbak Eni semuanya ya? Oke. Jangan salah Mbak. Oh, iya. Kita kenalan Nggak salah ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada tambahan pendamping menjadi 6 pendamping di Kecamatan Ringinarom. Kita bicara di tahun 2012. Ya, tahun betul. 2012 itu awal ini apa sih SUPA, surat undangan pertemuan awal itu ada sekitar 1.600-an di Kecamatan Ringinarom. Lah ini meh dikapake. Meh dikapake itu ada subtitlenya ya di bawah ini ya. Ini buat apa SUPA? Terus kami pendamping besok langsung action di desa masing-masing. Kebetulan di Kecamatan Ringinarom itu ada 12 desa, satu pendamping membawai 4 desa. Di salah satu
desa di Kecamatan Ringenarum itu awalnya tidak menerima dengan adanya bantuan PKH. Apa sih PKH? Kenapa itu, Mbak, menolak itu, Mbak? Karena katanya membuat pusing di Oh, salah pusing. satu. Biasanya karena supaya dapatnya sedikit itu. Iya, di pemerintahan tersebut bantuan kok terus-terusan. Terus ini ditambah seperti ini. Wah, ini marake Nggak mau repot. geger. Marake geger. Geger bukan bakso geger ya. Iya. Marake Sobat geger sosial di- nggak tahu bakso geger tuh. geger di desa tersebut. Terus kemudian kami dari pendamping memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah tersebut. Akhirnya pemerintahan setempat menerima dengan adanya bantuan program Keluarga Harapan. Karena PKH itu kan bersyarat. Betul sekali. Ya, dengan Nggak usah. bersyarat, bantuan bersyarat. Yang paling menarik itu ketika kita validasi di satu desa di Kecamatan Ringenarum itu ada salah satu warga, beliaunya itu tidak menerima SUPA, tapi beliaunya itu datang di balai desa. Dengan apa? Dengan membalikkan meja. Dia menggebrak-gebrak meja. Katanya saya kok tidak dapat, padahal saya punya anak, terus kemudian punya cucu, dan anak saya itu hamil. Oh, dulu Tapi konsepnya kenapa? masih RTSM ya, Iya, sobat sosial ya, dulu rumah pas- tangga sangat miskin. Ya dulu RTSan, betul Mbak. Terus ini saya kok tidak dapat, padahal yang itu kaya. Istilahnya dia mampu. Terus saya kok tidak dapat. Ini gimana? Terus kemudian kami pendamping PKH memberikan edukasi sama yang bersangkutan. Alhamdulillah yang bersangkutan itu menerima. Oh, dengan lapang keren, dada. keren. Ya seperti itulah kisah. Oh, keren, tepuk tangan dong, luar biasa sekali ya. Saya ataupun di Kecamatan Ringenarum. Ya, sebentar. Mejanya tadi yang tanggung jawab siapa? Mejanya yang rusak. Mejanya kami dari Wah. pendamping PKH. Mengganti itu ya? Ya enggak. Oh, iya, Cuman iya. gebrak aja, dibalik aja. Balik. Keren ya, berarti ya. Dibalik kembali gitu. Nah, Sama kalau pendampingnya. misalnya itu tuh biasanya orang-orang yang belum paham masalah PKH. Itulah kenapa kita harus sosialisasi masalah PKH Iya, terus betul. dan terus. Sosialisasi, ngomong-ngomong masalah sosialisasi nih, harus ada media yang tepat untuk masalah sosialisasi PKH. Kendal juga punya dong media sosialisasi dong. Punya. PKH. Ini loh Harus. yang expert itu ada Mas Saifudin. Monggo Mas Saifudin untuk Sobat Sosial. medianya. Saat ini di Kabupaten Kendal mengelola beberapa media sosial yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga penampungan pertanyaan terkait pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kabupaten. Bukan hanya pertanyaan ya, solusinya juga Iya, ya. solusi. Ya, jadi bukan hanya nampung pertanyaan tapi juga memberikan solusi. Wah, luar Di biasa Kabupaten ini. Kendal ada beberapa media sosial yang kami kelola. Yang pertama ada di platform Instagram. Oh, Instagramnya apa? Biar nanti Untuk di follow. alamatnya di @pkhkendal dan juga di akun media sosial Twitter. @PKH Kendal. Iya, untuk di Twitter juga sama di @pkhkendal. Untuk yang di Facebook ada juga ada yang untuk yang akun biasa di PKH Kendal dan di akun fanspage-nya ada di PKH Kabupaten Kendal. Wajib follow nih, Wajib Wajib follow. follow ini Ya, ya. sobat Iya. sosial di seluruh Indonesia wajib follow karena Iya. follower Instagram Kabupaten Kendal PKH ada berapa itu? Untuk saat ini sudah mencapai 1.300 Oh, follower. 1.300 nanti pasti naik ya setelah ini, tayangan ini ya. Jadi di media 1 juta. jadi di Kabupaten Kendal media sosial ini kita gunakan untuk menampung beberapa pertanyaan, keluhan, bahkan protes yang dilakukan oleh warga penerima PKH maupun warga secara umum yang merasa mereka berhak untuk mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Jadi pernah ada suatu ketika ada nih seorang warga yang merasa bahwa ada tetangganya yang mendapatkan bantuan PKH dan menurut dia yang mendapatkan tetangganya itu tidak berhak dengan alasan dia katanya rumahnya bagus, kemudian punya perhiasan banyak, punya motor banyak, dan ketika kami tanya kepada yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan tidak mampu untuk menjelaskan kira-kira yang menurut Anda tidak layak mendapatkan bantuan itu seperti apa, melalui DM Instagram ataupun melalui Dengan Messenger. bahasa yang santun tentu Iya. saja tetap. Ternyata orang yang melakukan protes itu tidak mampu menjelaskan secara detail alasan apa yang menyebabkan bahwa tetangga dia itu tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Bahkan ketika kami minta yang bersangkutan untuk memberikan alamat secara jelas, baik nama, alamat, untuk kita tindak lanjuti di lapangan, yang bersangkutan juga tidak mau memberikan jawaban. Dan menurut kami bahwa orang-orang yang semacam itu hanya berani untuk memberikan ataupun melakukan protes Protes melalui saja. media sosial.
dan nyatanya ketika kami temui di lapangan, kita temui yang bersangkutan tidak mau memberikan tidak bisa menjelaskan secara detail seperti itu. Betul. Ya betul sekali. Jadi detail biasanya itu ada 3 jenis pelapor. Yang pertama itu pelapor yang sebenarnya, maksudnya pelapor yang sebenarnya memang dia benar-benar pengen membela keadilan dan kebenaran, itu yang paling bagus. Dan ketika pelapor yang benar itu biasanya berani menyebutkan detail alamatnya. Yang kedua adalah pelapor karena dia nggak dapat bantuan PKH. Biasanya seperti itu yang lapor. Ini udah kaya, loh jangan dapat nggak? Enggak, makanya marah-marah. Dan yang ketiga adalah pelapor yang keluarganya juga nggak dapat bantuan PKH. Itu jenis pelapor yang tidak bertanggung jawab. Ngomong-ngomong soal media sosial nih, kalau misalnya di masa pandemi seperti saat ini juga penting banget. Pada bingung nih pasti SDM PKH di Kabupaten Kendal, Sobat Sosial juga pasti bingung. Terus FDS-nya, P2K2-nya harus gimana? Kendal punya expert nih, expert masalah FDS ataupun P2K2 di masa pandemi. Monggo Mas Chandra. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi memang selama pandemi ini tantangannya luar biasa berat. Iya, berat banget. Kenapa? Kendal zona merah ya? Iya. Kendal sempat mengalami yang namanya zona merah. Kita sempat tidak diperkenankan untuk mengadakan pertemuan. Betul. Syukur-syukur misalkan mungkin hanya perwakilan, nggak masalah kan? Tapi yang jadi masalah ketika semua KPM nggak boleh mengadakan pertemuan. Nah, sempat bingung juga gimana ya? Ya gimana Pak Chandra? Itu. Ketika saya merenung ya. Merenung ya, Ya, di bawah pohon yang rindang, kayak gitu gitu. ya. Bukan di kamar mandi ya Mas? Enggak. Muncul ide. Nyanyi dong. Saya kan punya hobi nih. Asik. Punya hobi bikin video-video gitu. Nah, video-video video gitu. apa ini Mas? Ide yang positif ya. Bahaya ini. Nah, akhirnya muncul ide gimana sih kalau kita itu nggak bikin FDS video bagus. melalui FDS itu lewat channel YouTube. Oh, channel YouTube-nya apa? Iya. Sekalian promosi dong. Oke, itu masih baru ya, masih baru channel saya. Namanya Chandra Wibowo Project. Oh, Jadi Chandra silakan Wibowo bisa Project. di-subscribe ya. Oh, subscribe ya. Oh, Like dan comment and promosi. share, Nanti ya. minta link Jamsos oke bisa minta itu ya. Boleh. Nanti. Terus isinya di situ nggak cuma hanya edukasi aja seputar P2K2, tapi juga tentang informatif mengenai serba-serbi kegiatan kita menjadi pendamping PKH. Oh, Menarik Masya Allah, sekali bagus. itu Mas. Iya. Bagus sekali. Ya masih baru sih. Oh, iya. Gitu. Sip. Masih baru. Oh, bagus sekali ya. Berarti Kendal tuh sudah punya media sosial. Untuk yang FDS khusus pandemi juga sudah ada. Tapi akan percuma kalau misalnya kita tidak mengubah mindset KPM dan meningkatkan pendidikan KPM. Ada expertnya juga nih, Mas Rokep, masalah pendidikan KPM. Monggo Mas Rokep. Belum pasti. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Jadi saya sedikit cerita, saya masuk di PKH itu tahun 2018 awal, itu di bulan Januari. Bulan Januari saya bekerja sampai tahun 2019 itu saya menemukan data yang sering saya rubah di aplikasi atau kita dulu distorkan ke APD ya, APD, dulu iya itu. betul. Nah itu saya mendapati bahwa di dampingan saya itu dulu waktu 2018 itu saya mendampingi 550 KPM. Wow. Itu 2 desa. Dua desa itu. Dan di daerah pesisir yang memang saya mendampingi di daerah pantai itu yang saya temukan banyaknya putus sekolah. Itu ada hubungannya sama KPM pesisir atau memang global gitu ya Mas? Saya nggak Sebagian tahu, besar. tapi sebagian yang saya lihat di dampingan saya itu yang putus sekolah itu banyak. Misalnya ada yang kelas 3 itu sudah nggak mau sekolah. Nggak Itu mau. karena dia dimotivasi, kita sudah motivasi, kita sudah ngirih-ngirih bahasa Jawanya ya. Ngireh-ngireh Itu ya. dia Membujuk tetap ya. nggak mau karena ikut Orang D-nya itu ikut Miang. miang bahasanya nelayan. Nah, Ikut nelayan. nelayan. Itu satu. Terus ada lagi yang SD tapi nggak neruskan ke SMP, terus ada lagi yang SMP nggak neruskan ke SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang perguruan tinggi KPM saya itu sedikit sekali, ada tapi sangat sedikit sekali. Maka dari itu saya mempunyai inisiatif, mempunyai ide itu bagaimana cara memotivasi. Yang pertama, saya memotivasi kepada semua KPM saya, kalau yang anaknya ranking 1, saya kasih hadiah secara pribadi. Pakai uang pribadi Mas Rokep. Masya Allah, berkah. Luar biasa ya. Selanjutnya, kalau ada yang potensi misalnya potensi nggak mau sekolah, tapi dia mempunyai potensi bagus,
saya pasti kunjungi ke rumahnya, terus saya beri motivasi kepada ibunya, kepada keluarganya, saya kumpulkan biasanya. Nanti bisa dilihat ada fotonya. Itu ada yang mau dan ada juga yang nggak mau. Itu yang menjadi kendala kami saat ini. Memang di pendidikan, karena pendidikan saya mikirnya gini, kalau saya bilangnya ke KPM gini, kalau masalah bantuan itu gampang. Istilahnya gampang, tapi bukan masalah bantuannya yang saya harapkan, tapi yang penting anaknya itu mau sekolah. Iya. Intinya itu. Betul. Karena ujung tombak atau pisau yang paling tajam untuk memotong rantai kemiskinan itu di pendidikan. Betul sekali. Kalau pakai gunting gimana Mas Ropik? Mas Ropik? Iya. Kalau pakai gunting gimana? PKH memang tidak bisa memutuskan. pisau, ya? PKH memang tidak bisa mesejahterakan KPM langsung jadi sejahtera dalam waktu instan ya. Iya. Tapi dapat memutus rantai kemiskinan di KPM itu jika anaknya pinter dan anaknya sehat. Ngomong-ngomong soal output PKH nih, kalau tadi sudah ya mindset pendidikan harus nomor 1, kesehatan harus nomor 1, tapi pemberdayaan juga harus oke dong. Ini ada masternya pemberdayaan di Kabupaten Kendal yang mendapatkan PKH Award tingkat nasional. Ada Mas Dewa alias Mas Angga alias Mas Reza Rahardian. Tapi sudah menikah ya, jadi sobat sosial jangan coba-coba untuk mendekati. Monggo Mas Angga. Baik, ini hari yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Karena saya bergabung sama teman-teman juga yang luar biasa sekali hari ini. Yang pasti untuk pemberdayaan itu kita bekerja di PKH itu dari awal itu adalah kita mulai belajar mengubah pola pikir kita. Yang tadinya untuk kebutuhan diri kita sendiri, ya kan? Dulu kita mikir awake dhewe, tapi kita sekarang di PKH kita mendampingi KPM yang benar-benar membutuhkan dan untuk makan saja sulit biasanya. Ya kan, ada yang untuk makan sulit, terus untuk bayar sekolah sulit. Itu. Kadang Mas, ini motong ya. 5.000 saja itu kadang kalau nggak punya ya benar-benar nggak punya. Iya, benar. Kalau emang KPM seperti itu. Sekali. Jadi kalau hanya mendapatkan bantuan PKH itu saya rasa juga masih kurang. Oh, sangat kalau kurang. misalkan pendapatannya mereka memang di bawah rata-rata. Jadi dari segi itu saya mempunyai pandangan, mungkin teman-teman juga mempunyai pandangan yang bersama ya, untuk memberdayakan KPM. Itu awal mulanya. Jadi itu untuk pemberdayaan adalah awal mulanya dari diri kita sendiri. Memberikan sebesar-besarnya manfaat untuk KPM. Keren. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu udah ada di itu. Terus untuk pemberdayaan, kenapa? Mungkin teman-teman juga mendapat penghargaan kemarin karena atas penghargaan Rumah PKH Kendal. Rumah PKH Kendal yang keren sekali itu. Kabupaten Kendal ini udah pernah dengar kan? Ada Instagramnya juga, silakan Instagramnya juga Instagramnya Rumah PKH Kendal. Rumah PKH Kendal. Facebooknya juga sama, Rumah PKH Kendal. Dan untuk produknya adalah Rumah PKH Kendal Produk. Apa saja itu Mas Instagram. Iya. Di dalamnya kita mulai dari tahun 2014 kita di kelompok usaha bersama Kube Kelontong. Itu kita memulainya dari income itu. Pendapatannya dari Kube tersebut. Setelah kita bisa nge-save, kita bisa memberdayakan KPM. Kita melihat potensi-potensi yang ada di daerah, itu potensinya apa aja dan KPM itu ada usaha apa aja. Gitu. Sudah memberikan dampak? Sekarang alhamdulillah ada untuk ketua Kubik kami sudah graduasi mandiri. Masya Allah, keren sekali. Yang nanti mau diberikan penghargaan itu ya? Sudah diberikan bantuan modal graduasi. Bantuan modal graduasi itu. Terus untuk produknya, satu yang pertama ada Ekrol Makprol. Bisa teman-teman kunjungi di Instagram kita Rumah PKH Kendal, Ekrol Makprol. Ada lagi Layur Crispy. Ada lagi Asmia untuk Asmia batik. Asmia batik. Untuk Kendal mendunia. Kita packaging dan kita branding, kita bantu semuanya. Jadi KPM itu punya usaha, kita bantu untuk packaging dan brandingnya. Saya memotong sedikit, saya juga punya di KPM saya itu ada produk, ada terasi bubuk, juga ada sama ikan asin rasa, ada rasa asam manis, ada yang rasa bawang dan ada yang lain-lain. Itu di Kube saya di kecamatan kami juga ada. Gitu. Yang lain produk yang lain?
ada banyak sih, lebih lengkapnya nanti bisa lihat di Instagram kita, Follow. Rumah PKH Kendal. Oke. Rumah PKH Kendal. Luar biasa ya sobat sosial semuanya ya. Kendal punya cerita, Kendal punya berbagai macam expert masalah SDM PKH. Tapi jangan terus merasa bahwa Kendal itu sudah yang paling hebat, tidak. Kendal tetap belajar banyak dari para senior-senior PKH karena kami ada PKH sejak tahun 2012. Yang paling pentingnya harus di-highlight dari PKH ada 5. Yang pertama, bantuan PKH adalah bantuan sosial bersyarat. Jadi tidak kemudian diberikan langsung tapi ada syaratnya. Syaratnya hanya 4, yaitu masuk dalam DTKS, kemudian menjadi keluarga prasejahtera, kemudian punya komponen PKH, dan terakhir adalah terdaftar sebagai calon keluarga penerima manfaat di saat validasi. Kemudian yang kedua, KKS, gerakan KKS pegang sendiri yang sudah diboomkan oleh Provinsi Jawa Tengah juga tetap kami laksanakan. KKS KPM harus dipegang oleh KPM sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa bantuan sosial PKH tanpa potongan sama sekali. Jadi jangan pernah menuduh bahwa bantuan PKH ada potongannya. Tidak, bantuan sosial PKH sama sekali tidak ada potongannya. Kalaupun KPM itu mengambil di ATM, misalnya besarnya 225, yang bisa diambil hanya 200.000, tapi 25.000-nya bukan potongan, masih ada di KKS itu. Jadi banyak sekali tentang PKH yang harus kita luruskan, dan 3 diantaranya adalah itu tadi. Begitu saja sobat sosial di seluruh Indonesia. Kami dari SDM PKH Kabupaten Kendal undur diri. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dalam tutur kata. Yang paling penting adalah kita semua satu dan leave no one behind, karena kita harus bersama dalam apapun. Harapan terakhirnya adalah semoga SDM PKH Kabupaten Kendal dapat diangkat jadi CPNS semuanya. Amin. Atau P3K mungkin. Amin. Dan semuanya kita akan berikan sebesar-besarnya manfaat untuk KPM PKH di Kabupaten Kendal. Begitu saja Kendal. Handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.